Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lala Arsela Mitesyana, NPM 2021131300070. Saya akan melakukan analisa dari sebuah video yang bersumber dari YouTube berkaitan dengan topik yang saya pilih dan akan dibahas. Nah, nantinya video tersebut linknya dan juga judulnya akan saya simpan di kolom deskripsi. Jadi menurut saya sebelum menyimak video tersebut ya, penting untuk didiskusikan topik ini karena untuk mendudukan urgensi dalam hal Pancasila sebagai sistem filsafat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Materinya bagus nih, kita bahas yuk. Secara artiah, filosofia itu berarti mencintai kebijaksanaan. Jadi filsafat Pancasila ini didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Hmm. Jadi menurut analisa saya ya setelah melihat paparan dari video tersebut ya berkaitan dengan filsafat Pancasila secara harfiah atau sebagaimana asalnya, juga secara istilah bahwa dilihat dari filsafat itu terlebih dahulu yang memang artinya adalah mencintai kebijaksanaan yang konsekuensi logisnya adalah orang yang suka senang atau hobinya mencintai kebijaksanaan itu juga disebut sebagai seorang filsuf. Nah, dasar itu bervariasi dari berbagai rumus konstituante maupun sekedar pegangan hidup biasa tanpa adanya retorika. Nah, filsafat Pancasila adalah perluasan manfaat yang berawal dari sebuah dasar kemudian berkembang menjadi produk falsafah negara atau kita kenal sebagai Pancasila. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Ya, jadi berkaitan dengan tujuan ya. eh, dalam pemikiran yang fundamental sesuai dengan ciri kefilsafatan yang mendasar dan juga menyeluruh ya. Jadi filsafat Pancasila juga mempunyai fungsi dan peran untuk manusia sebagai pedoman dan juga pegangan hidup dalam mengambil sebuah sikap dan tingkah laku. Menurut saya, Pancasila bisa dikatakan sebagai living spirit atau semangat hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu, living spirit ini adalah sebuah konsensus atau sebuah common platform yang mampu menghimpun sebuah kebersamaan atau sebuah himpunan kebangsaan dan juga sebagai ajaran tentang harmonisasi, toleransi dan juga persatuan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan menyeluruh. Tak dikatakan filsafat karena hasil dari perenungan dalam yang dilakukan oleh pada kita. Nah, dalam hal kenapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, ya memang eh, dari hasil perenungan tersebut kan menjadi sebuah kesepakatan dari sebuah konsep pandangan hidup way of life secara filosofis karena menjelaskan alasan adanya eh, sebuah dasar negara baru, yakni Indonesia, negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila, yang merupakan hasil dari penggalian pikiran dengan dialektika dan juga logika serta intervensi manusia terhadap establishment sebagai dasar sistem pemerintahan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan juga makmur. Nah, sebagai filsafat, Pancasila ini memiliki tiga dasar. Dasar apa saja? Yang pertama itu ada dasar ontologis, yang kedua ada dasar epistemologis, dan yang ketiga adalah dasar aksiologis. Apa itu ontologis? Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Ya, jadi eh, landasan filsafat Pancasila yang pertama itu adalah ontologis.
yang dimana ini merupakan menurut Aristoteles ya. Jadi di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa sesuatu yang sudah ada. Ya, menurut saya maksudnya adalah keberadaan atau eksistensi yang disamakan dengan metafisika. Jadi bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan juga kita rasa. Atau bisa dibilang ini adalah sebuah fasilitas yang menakjubkan ada di semesta alam. Ini termasuk unsur penciptaan manusia. Nah, manusia ini diberikan akal yang rasional dan juga kolbu untuk memunculkan sikap dan juga keyakinan bahwa alam ini adalah ada yang menciptakan. Dan dari sinilah terbentuk kepercayaan bangsa Indonesia secara sederhana, yakni percaya adanya jiwa-jiwa yang menguasai alam, adanya kekuatan goib yang terdapat di alam semesta ini. Misalnya, bukti adanya Tuhan secara ontologis adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia tidak berada karena dirinya sendiri. Jadi manusia bisa merasakan dari kekuasaan Tuhan, baik dari penciptaannya maupun dari pengabulan doa-doa dari manusia, sehingga mereka meyakini adanya Tuhan yang maha sempurna, maha kuasa, dan juga maha esa. Bisa dipercaya masyarakat. Dasar ontologis Pancasila ini pada hakikatnya adalah manusia Indonesia. Jadi manusia Indonesia ini memiliki hakikat mutlak atau monopluralis, yaitu bertuhan kepada Tuhan yang Esa, tapi beragam agama. Ya, jadi ini juga yang menarik ya, bahwa jika kita melihat dari hierarki Pancasila, maka kita dapat menemukan bahwa sila pertama merupakan sila yang cukup krusial. Kenapa? Ya, karena di Indonesia terdiri dari berbagai keyakinan religi atau agama. Oleh karena itu, isi dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, adalah tidak terikat pada bentuk ketuhanan tertentu dan apapun ya. Misalnya, salah satu contohnya pada pembangunan candi, pada sebuah bangunan ya, Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Jadi, kedua candi ini adalah lambang agama Buddha dan juga Hindu yang terletak di daerah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Keduanya juga dapat hidup berdampingan secara damai. Keduanya juga merupakan bukti bahwa umat Hindu dan juga Buddha dapat hidup rukun, saling tegang rasa satu lainnya. Jadi, saling menghormati dan juga adanya toleransi. Em, Jadi, ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila ini sudah sangat jelas, di mana mencerminkan sifat-sifat dasar manusia Indonesia yang bersifat tritunggal, raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan juga sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan. Lanjut, ya, jadi em, sebagaimana keberagaman yang kita ketahui tadi ya, eh, adalah upaya membentuk persatuan sebagai esensi sila ketiga. Intinya, ini dapat dirumuskan dalam kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat yang berlandaskan persatuan yang dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang menurut saya dalam hal ini Pancasila memiliki esensi di setiap silanya. dan sebagai makhluk. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar epistemologi Pancasila. Epistemologi ini adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada. Nah, sementara untuk epistemologi Pancasila ini terkait dari sumber dasar pengetahuan Pancasila. Ya, jadi dasar epistemologi seperti yang saya ketahui ya dari sumber buku yang saya baca, Pendidikan Pancasila, sebagaimana yang sering dikatakan Insinyur Soekarno, merupakan sebuah pengetahuan atau knowledge yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia, sehingga Insinyur Soekarno hanya tinggal menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah konsep yang filosofis. Yang mana keberadaan Pancasila ini dibangun sebagai penyederhanaan. Penyederhanaan terhadap realita yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia. Realita yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia itu adalah lingkungan yang heterogen, kemudian multikultur, ada juga multi etnik. Kemudian dari situ
Ya, jadi eh, dari sini kita dapat lihat ya bahwa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas seperti etnis, religi, dan juga budaya. Jadi, menurut saya Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut, sehingga hal tersebut mencerminkan tingkat pengetahuan yang dinamakan a priori atau keutamaan. Jadilah nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah masyarakat bangsa Indonesia. Ya, jadi eh, Pancasila juga eh, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifatnya yang universal, yang terkandung ya dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia eh, satu, yang mana adanya solidaritas dan juga nasionalisme, adanya rakyat dan juga keadilan dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja ya. Jadi di sini kita dapat memahami pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengalaman dalam kehidupan individu rakyat Indonesia sehingga memungkinkan pemahaman yang beragam seiring adanya sejarah dalam setiap peradaban zaman. Yang ketiga yaitu dasar aksiologis Pancasila. Jadi aksiologi terkait erat dengan penelaahan istilah. Jadi dari aspek aksiologi, Pancasila ini nggak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakangnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Pancasila ini bukan nilai yang ada dengan sendiri. Ingat, given value itu bukan. Jadi Pancasila adalah created value yang memang diciptakan oleh manusia Indonesia. Ya, jadi menurut saya dari dasar aksiologis Pancasila berkaitan dengan value atau nilai terhadap aspek kehidupan manusia ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berdimensi seperti spiritual, ideologis, dan kepercayaan ya. Jadi adanya landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memang sebuah falsafah negara yang diserap dari karakteristik masyarakat Indonesia. Pada Pancasila, itu mengandung nilai baik intrinsik dan juga ekstrinsik. Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia nih dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Pak Soekarno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia karena diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu Buddha, kemudian budaya Barat, Kristen, budaya Arab atau Islam. Jadi, kekhasan nilai yang melekat pada Pancasila ini sebagai nilai intrinsik ini terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini sebagai satu kesatuan. Ya, tentunya sebuah pemikiran filsafat Pancasila yang dituturkan oleh Insinyur Soekarno juga tidak dimungkiri ya. Adanya campuran dari nilai kebudayaan masyarakat di luar bangsa Indonesia karenanya ada banyak hal. Namun hal tersebut memperkaya sebuah ide gagasan sehingga memunculkan sebuah konsep dasar negara. Eh, jadi Pancasila justru merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan juga bernegara secara utuh dengan upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang paripurna sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang mana kekhasan ini membedakan Indonesia dengan negara yang lain. Jadi, dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, menjadi basis persatuan Indonesia, basis kerakyatan dan juga basis keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, dan juga berkerakyatan dan juga berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga apa? Sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lain. Ya, jadi ya dapat menurut saya juga
dapat disimpulkan ya dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu kesatuan utuh yang saling berkaitan dan saling berhubungan secara koheren. Jadi merupakan merupakan hal yang sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tidak sama dengan bangsa lainnya. Karena nilai-nilai Pancasila yang filosofis uh, dari sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian yang bisa saya paparkan. Menurut analisa saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.